Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Samsul Nur Faidah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara akan memaparkan tugas 1.1a.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara berorientasi pada perubahan. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Maksudnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah petani seumur hidup. Ibaratnya pendidik sebagai petani, murid sebagai benih yang disemai oleh petani. Benih akan tumbuh dengan baik karena perawatan dari petani. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak sehingga akan menghasilkan tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya berpusat pada murid. Dalam pembelajaran, guru dan murid berkolaborasi untuk menggali potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh murid. Tiga pertanyaan pemantik dalam modul 1.1. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Baiklah, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik masing-masing murid. Kemudian, murid pasif akibat kurangnya motivasi guru. Yang keempat, guru berfokus pada ketercapaian KKM, mengutamakan aspek kognitif saja. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, perubahan yang terjadi adalah pembelajaran berpusat pada siswa, student centered. Kemudian yang kedua, memahami bahwa setiap siswa memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga, tugas sebagai pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang kelima, memahami bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya, yaitu kodrat alam. Yang kedua, merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, melatih kecakapan abad 21 untuk siswa, yaitu kodrat zaman. Kemudian menjadi orang tua di sekolah, mengayomi siswa, mengajarkan budi pekerti, memberi kasih sayang layaknya anak sendiri. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pembelajaran modul 1.1 yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai karakteristik, minat, dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya aspek kognitif saja, psikomotorik, afektif, dan budi pekerti juga sama pentingnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Maksudnya, kita mengayomi, menganggap mereka seperti anak kita sendiri menuju arah yang lebih baik. Demikian refleksi dan kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga kita dapat mewujudkan merdeka belajar sesuai kodratnya guna mencetak generasi bangsa yang luar biasa.